Ini dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in tentang ayat ini. As-sirat al-mustaqim, mana yang pertama kebenaran, yang kedua al-Islam, yang ketiga yaitu Al-Quran, yang keempat Abu Bakar dan Umar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini ketika menafsirkan surah Al-Fatihah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, 4 penafsiran yang tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Yang pertama, kalau orang mencari kebenaran, kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Meskipun disebutkan satu aja Quran, sudah pasti dengan Sunnah, pasti dengan Sunnah. Karena nggak mungkin Al-Quran berdiri sendiri, tidak mungkin selama-lamanya, nggak mungkin. Karena kalau Al-Quran berdiri sendiri nggak pakai Sunnah, orang nggak bisa ngapa-ngapain dalam ibadah kepada Allah, nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu, nggak bisa segala macam, nggak bisa ibadah kalau pakai Quran aja. Al-Quran mengatakan wa aqimus sholat, dirikan sholat. Tapi bagaimana cara sholat? Nggak dijelaskan di Quran. Berapa rakaat? Nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana rukunya, bagaimana i'tidalnya, bagaimana sujudnya, dijelaskan di mana dijelaskannya? Di dalam sunnah Nabi SAW, dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi berarti Al-Quran membutuhkan apa? Sunnah. Al-Quran membutuhkan sunnah. Dan Nabi diberikan hak dan wewenang oleh Allah untuk menjelaskan apa? Al-Quran. Dijelaskan oleh Al-Quran bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan membawa keterangan dan kitab-kitab, kami turunkan Al-Quran agar engkau Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, agar mereka berpikir. Jadi kalau disebutkan Quran berarti dengan apa? Sunnah. Perhatikan ini supaya antum paham. Kalau disebutkan Quran berarti dengan apa? Sunnah. Karena nggak boleh orang berpegang kepada Quran saja. Ketika orang berpegang pada Quran saja meninggalkan sunnah, dia muslim atau kafir? Kafir, keluar dari agama ini. Sebab harus dua, Quran dan sunnah. Perhatikan ini, Quran dan sunnah. Kalau orang mengatakan Quran saja nggak perlu pakai sunnah, kafir dia, keluar dari agama ini. Karena menyuruh untuk mengikuti sunnah siapa? Allah dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, yang datang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah karena Allah itu sangat keras siksanya. Jelas ini? Ya, yang keempat. Yang keempat disebutkan Abu Bakar dan Umar. Disebutkan Abu Bakar dan Umar karena apa? Karena Al-Quran dan Sunnah harus difahami dengan pemahaman para sahabat. Disebutkan dua, Abu Bakar dan Umar, karena dia keduanya ini radhiyallahu anhuma tokohnya para sahabat. Tokohnya para sahabat. Dan ini orang yang paling mulia dari seluruh sahabat, Abu Bakar dan Umar. Selalu bersama Nabi, di mana aja Nabi berada masih ada Abu Bakar, Umar. Di mana aja. Nabi keluar, Nabi perang, Nabi duduk, Nabi masuk kebun, mesti Abu Bakar dan Umar. Nabi berbaiat, Nabi umrah, Nabi haji, dan yang lainnya mesti dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Perhatikan, ini dua sahabat yang mulia. Dia merupakan tokohnya para sahabat. Jadi kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman siapa? Para sahabat. Dua ini lebih khusus karena apa? Nabi bersabda, ittaqu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Dan akan mengikuti dua orang sudah wafatku, Abu Bakar dan Umar. Dua ini orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Paling dicintai oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Dan dua-duanya sebagai apa? Mertuanya Nabi Muhammad SAW. Nabi banyak memuji Abu Bakar, Nabi juga banyak memuji Umar. Tapi dua ini dibenci oleh siapa? Dua ini dibenci oleh siapa? Oleh Syiah. Berarti menunjukkan bahwa mereka bukan orang Islam. Kalau dia orang Islam, mesti mencintai siapa? Sahabat Nabi. Dua sahabat yang mulia yang dibenci oleh siapa? Orang-orang Syiah. Berarti mereka bukan orang Islam, orang-orang munafik. Orang munafik mereka ini. Sahabat yang mulia dicaci maki, dilaknat dalam ibadah mereka kepada Allah. Nggak mungkin. Ini bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Sunnah. Allah memuji sahabat
Dari seluruh sahabat yang pertama kali masuk siapa? Abu Bakar dan Umar. Allah puji, Allah jamin nggak Abu Bakar Umar dengan surga? Dijamin. Bahkan Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan disebutkan lagi 6 sahabat yang lainnya fil jannah, di surga, pasti masuk surga. Tapi justru 2 orang ini dibenci oleh siapa? Oleh Syiah, laknatullah alaihim. Syiah ini, mudah-mudahan Allah melaknat mereka. Sahabat yang mulia dilaknat oleh mereka setiap hari, yang dijamin oleh Allah dengan surga. Kalau mereka orang betul Islam, nggak mungkin. Ini orang-orang munafik, ini mereka ini. Syiah ini orang-orang munafik yang menyusup ke dalam agama Islam, yang merusak agama Islam ini. Karena yang pertama kali yang membuat agama Syiah siapa? Siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi laknatullah alaih. Yang pertama kali membuat agama Syiah, yang merusak agama Islam ini gara-gara mereka ini. Maka nggak boleh orang mencela sahabat. Mencela sahabat hukumnya dosa besar. Dan sebagian ulama mengatakan kafir orang mencela caci maki sahabat. Seperti Imam Malik berpendapat orang mencaci maki sahabat kafir, keluar dari agama Islam. Nggak boleh kita mencela sahabat. Dan di sini ada di Bandung ini, ya, kelompok-kelompok Syiah yang wajib kita hati-hati. Karena Syiah itu sangat berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin.